Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan landasan pendidikan kewarganegaraan. Kami kelompok 1 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Imam Taifatul Jannah, dan 4 teman saya yang bernama Lailatul Syarifah, Ufroni, Ashari, Wiki, Hadi Satrio Firmansyah. Nah, materi kita ada 4. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya pendidikan kewarganegaraan yang akan dipresentasikan saya sendiri, dan yang kedua yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang akan dipresentasikan oleh Lailatul Syarifah, dan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan yang akan dipresentasikan oleh Ufroni, dan yang terakhir yaitu landasan pendidikan kewarganegaraan yang akan dipresentasikan oleh Wiki dan Ashari. Nah, di sini saya akan presentasi tentang sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Nah, berbicara tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dengan civic. Civic berasal dari bahasa Yunani yang untuk mempraktikkan demokrasi langsung. Nah, civic pertama kali diterapkan di Amerika Serikat. Tujuannya Amerika Serikat menerapkan pendidikan civic yaitu adalah untuk mengamerikakan warga Amerika dan menjadikan warga Amerika yang baik, karena penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam latar belakang, di mana latar belakang ras, suku, agama, dan lain-lain. Nah, sedangkan di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan awalnya civic, tapi di Indonesia lebih dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sendiri masuk di data pada Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru ini pendidikan kewarganegaraan lebih mengarah pada pendidikan moral. Jadinya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini mengalami banyak perubahan. Yang pertamanya dari civic, pada tahun 1975 civic berubah menjadi PMP, di mana karena civic ini lebih mengarah ke pendidikan moral saja, jadinya diganti menjadi PMP, di mana PMP ini kepanjangan dari pendidikan moral Pancasila. Dan pada tahun 1975 sampai 1978 PMP berubah lagi menjadi P4, di mana P4 ini kepanjangan dari pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Dan pada tahun 1944 P4 ini berubah lagi menjadi PPKN, di mana PPKN ini kepanjangan dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada tahun 2003 Undang-Undang Dasar menetapkan PPKN dihapuskan. Maksudnya dalam PPKN kan PPKN kepanjangan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tapi pada 2003 PPKN berubah lagi menjadi PKN, karena menjadi PKN. Mohon maaf teman-teman, PKN. PKN itu kepanjangan dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, karena PPKN dianggap sebagai produk Orde Baru, jadinya dirubah menjadi PKN. Nah, di Indonesia pendidikan kewarganegaraan ini resmi diajarkan di sekolah-sekolah baik dari jenjang SD sampai perguruan tinggi resmi pada tahun 1998. Kewarganegaraan sendiri belajar tentang, maksudnya membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam suatu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Lailatul Syarifah, akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Sedangkan menurut pasal 3 dijelaskan bahwa warga negara yang baik adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab secara demokratis. Maksudnya di sini adalah mereka yang mempunyai semangat akan memperjuangkan kemerdekaan dan bisa menghadapi globalisasi. Warga negara yang baik juga adalah warga yang mempunyai wawasan dan kesadaran akan tanah air ini. Sedangkan menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa warga negara yang baik adalah warga yang memiliki jiwa kebangsaan dan cinta tanah air. Di sini dijelaskan jelas bahwa warga negara yang baik adalah warga yang mempunyai sikap atau perilaku yang mengedepankan atau mengutamakan kemerdekaan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah program akademik. Program akademik ini merupakan kegiatan keilmuan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, yang dimana tentang kewarganegaraan ini. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum ini adalah sekolah atau pendidikan yang dilakukan di dunia pendidikan, baik di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Yang ketiga adalah program sosial. Program sosial ini sifatnya itu diimplementasi, jadi atas nama publik semua. Dalam hal ini
maka diperlukan kompetensi untuk membangun pendidikan kewarganegaraan. Dan untuk membangun pendidikan kewarganegaraan, maka perlu konsep yang didasari oleh filosofis negara, nilai-nilai filosofis negara. Jadi sebagai penerus bangsa, kita sebagai penerus bangsa bisa memiliki jiwa komitmen akan kemerdekaan. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi warga negara yang baik dan juga untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan memahami dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku sehari-hari, seperti pentingnya toleransi antar beda agama, seperti itu. Adanya pendidikan kewarganegaraan ini itu untuk supaya siswa memiliki rasa nasionalisme dan rasa cinta akan tanah air. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiki Satrio Hadi Firmansyah dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang landasan pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional pada awal alinea keempat menjadi landasan teori negara. Salah satu tujuan bernegara dapat diperjelas dari pernyataan pendidikan kehidupan bangsa. Jika dilihat, ketiga kata ini memiliki arti yang dalam. Kehidupan pendidikan di suatu negara mengandung informasi tentang pentingnya pendidikan bagi semua anak di negara tersebut. Dalam kehidupan warga negara, pernyataan ini menyampaikan informasi kepada penyelenggara negara dan setiap orang, sehingga memungkinkan mereka memiliki kemampuan berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan nasional. Perkembangan disiplin ilmu PKN di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pembinaan warga negara berdasarkan hak dan kewajibannya. Sejak didirikan pada 1957, nama dan program warga telah berubah selama 60 tahun terakhir. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang tegas dan konsisten dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara bangsa modern. Negara bangsa modern adalah negara yang dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Artinya, meskipun warga negara tersebut memiliki keyakinan agama yang berbeda, satu masyarakat bertekad untuk membangun masa depan, ras, atau kelompok yang sama dalam satu kesatuan negara. Komitmen yang tegas dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam bermasyarakat, berbangsa, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu disampaikan guna memperdalam pemahaman tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia diciptakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, serta negara kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa kedaulatan rakyat. Landasannya adalah satu-satunya manusia yang ketuhanan, adil, dan beradab. Persatuan dan masyarakat Indonesia dipimpin oleh kearifan dan musyawarah yang representatif dan telah mewujudkan rakyat Indonesia keadilan. Dalam konteks pembentukan karakter dan negara seperti ini, pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi dan peran yang penting. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pembangunan pendidikan karakter yang sistematis dan terlapis dari kerangka kebijakan, pembangunan nasional, pembangunan karakter. Selama 72 tahun kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang tegas terhadap prinsip-prinsip semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedepannya, Indonesia akan menikmati kehidupan demokrasi yang baik dalam arti sistem pemerintahan akan lebih terlindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Warga berhak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi demi kemuliaan bangsa negara Indonesia. Kehidupan demokrasi keluarga, sekolah, masyarakat, perintah dan lembaga swadaya. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari perlu diakui, digagasi, diinternalisasikan, dan diimplementasikan. Demokrasi suatu negara hanya dapat berkembang di bawah pengawasan warga negara demokratis. Pembangunan karakter bangsa dijadikan sebagai arus utama pembangunan nasional. Artinya, upaya pembangunan harus selalu diarahkan pada aspek berdampak positif bagi pembangunan karakter. Pendidikan karakter diposisikan sebagai tugas pertama dari 8 tugas untuk mewujudkan visi pembangunan nasional. Peran warga negara sebagai garda terdepan pendidikan karakter sudah jelas, harus mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan belajar mengajar. Karena hal ini secara jelas dituangkan dalam tujuan belajar warga. Pembinaan moralitas yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah perbuatan menyebarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dipahami sebagai pembelajaran kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyhari akan menjelaskan tentang landasan pendidikan kewarganegaraan. Perlu terus disampaikan guna memperdalam pemahaman tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia diciptakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa kedaulatan rakyat. Selama 72 tahun, kemerdekaan Indonesia itu telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam negara. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pemahaman yang mendalam dan berkomitmen yang tegas dan konsisten terhadap prinsip-prinsip semangat kebangsaan.
dan merumuskan Pancasila dan Undang-Undang 1945, pembangunan karakter bangsa dijadikan sebagai arus utama pembangunan nasional. Artinya setiap upaya pembangunan harus selalu diarahkan pada aspek yang berdampak positif. Terus mata pelajaran kewarganegaraan sebenarnya merupakan salah satu mata pelajaran yang kaya akan nilai karakter kewarganegaraan, merupakan bidang utama pembelajaran karakter. Oleh karena itu, tujuan karakter yang ditetapkan dalam PKN sebenarnya adalah pengaruh pelajaran, bukan sekedar pengaruh pendampingan. Hal ini sejalan dengan pedoman pengembangan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.